saya itu akan sharing pengalaman bagaimana menjadi mahasiswa saya sendiri waktu itu yang kuliah di universitas yang ada di Jepang itu ya, jadi itu topik besarnya. Dan saya mengingatkan karena tadi Pak Tola sudah menyampaikan ya, paling tidak sudah kenal lah Jepang secara umum ya. Jadi saya hanya sekedar mengingatkan bahwa Jepang itu seperti di Indonesia, negara kepulauan ya, kurang lebih 3.000 berapa itu pulau ya, dan Jepang itu memiliki 4 pulau utama. Jadi yang paling ujung utara itu yang biru ini adalah Pulau Hokkaido ya. Jadi kayak Pak Tolha dingin, nah di sini juga dingin, tapi mungkin tidak sedingin yang di Finlandia ya, tapi termasuk daerah dingin di Jepang. Kemudian turun ke bawahnya ya, di bagian bawahnya ini adalah Pulau Honshu. Nah, ibu kotanya di sini Tokyo, Kyoto ya dulu. Kemudian yang merah ini adalah Pulau Kyushu. Saya waktu di Jepang itu tinggalnya di bagian pulau yang hijau ini kecil ini, ya Pulau Shikoku. Nah, jadi universitas yang saya tempati atau saya ikuti adalah Ehime. Jadi di prefekturnya Ehime ya, di sini. Oke. Kemudian kita juga tahu bahwa Jepang itu merupakan negara dengan industri pertanian dan industri manufaktur yang maju. Jadi kalau kita lihat di sana, ya pertanian sana itu menggunakan teknologi yang sangat modern dibanding dengan negara kita. Jadi, mulai dari sistem pengairannya, prediksi cuacanya, mesin-mesinnya, mereka itu sangat modern. Ya, jadi industri pertaniannya maju. Pun industri manufaktur, seperti tadi Pak Tola sampaikan, ya, jadi kendaraan yang kita pakai itu banyakkan merek-merek Indonesia ya, merek-merek Jepang. Kemudian mesin, ya kalau kita ingat mungkin Pak Tola dulu waktu membajak sawah ya, selain menggunakan gepuk kita menggunakan mesin-mesin Kubota itu mereknya Pak ya. Kan seperti itu. Kalau sekarang Quick mungkin ya, lebih terkenal Quick mungkin dibandingkan Kubota. Kalau dulu itu produk-produk di Jepang, mesin-mesin Jepang itu banyak. Ya, atau eskavator juga dari sana. Elektronik juga demikian. Walaupun kita tahu produk elektronik sekarang itu mungkin beberapa bagian itu tergusur sama Korea ya. Anda mungkin lebih suka Samsung dibanding Sony. Karena memang tergusur ya, nggak cuma Sony saja, tapi misalnya Panasonic sama Hitachi. Dan ini menarik sebenarnya, kenapa bisa seperti itu. Itu kajian lain mungkin. Tapi kalau Anda lihat, ini sangat berpengaruh di Jepang. Ya. Kemudian tetapi ya istilahnya peralatan elektronik yang diproduksi Jepang kan tidak hanya handphone, banyak peralatan medis juga diproduksi oleh Jepang, sehingga masih banyak peralatan di negara-negara lain yang diproduksi oleh Jepang. Kemudian kita tahu bahwa industri robotika di Jepang juga sangat maju. Dan sama di Indonesia ada satu bahasa yang dipakai untuk pemersatu ya, begitu kan? Di sana juga ada bahasa Jepang ya, Nihongo. Kemudian agama yang dianut ya, walaupun kebanyakan mengatakan tidak beragama, tapi di sana itu ada temple ya, kuil. Kuilnya itu untuk kuil Shinto namanya shrine, ginger. Kemudian ada untuk agama Buddha, kemudian ada juga pengaruh dari Cina ya, Konfusius. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena kita melihat bahwa dari kita ya, dari pandangan kita, negara Jepang itu negara yang maju. Ya, kita dengar tadi yang disampaikan Pak Toha, disiplin, etos kerjanya tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Dan ternyata memang bahwa kondisi masyarakat yang ada sekarang, kemajuan seperti ini sangat dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai yang ada di Jepang. Ya, tadi sudah saya share, mungkin Pak Toha juga sudah share, bahwa nilai-nilai moral yang ada di Jepang, yang diturunkan dari nenek moyang mereka, itu dipakai sehingga maju, dan nilai-nilai itu seperti tadi terkenal dengan nama Bushido ya. Jadi kalau kita mungkin sedikit membaca sejarah Jepang, sama kayak halnya di Indonesia, di Jepang itu ada zaman-zamannya. Kalau kita ada zaman Majapahit, Sriwijaya seperti itu ya. Di Jepang juga begitu. Ada zaman Edo, ada zaman Meiji ya, Kekaisaran Meiji, ada zaman Taishu, Heisei, Reiwa dan seterusnya. Reiwa yang terakhir ya. Dan untuk nilai yang disebutkan tadi, yang Bushido, itu ada di zaman Edo. Jadi pada zaman waktu itu, ya zaman Edo, sebenarnya pendidikannya itu sudah ada, sangat maju.
Karena pendidikan di sana pada zaman Edo itu diberikan kepada keluarga bangsawan, kepada samurai misalnya. Kita kan kenal ya kalau zaman Edo itu biasanya kita kenal ninja. Nah, itu zaman Edo, samurai, apalagi itu katana, itu pedangnya ya. Kemudian apalagi kimono, nah, itu terkenal sekali. Nah, itu pendidikan maju dan salah satu titik berat pendidikan adalah nilai-nilai moral atau karakter yang dikenal dengan Bushido. Dan itulah yang kemudian diadopsi turun-menurun. Ya, apa saja nilai-nilai atau poin daripada Bushido itu? Ini ada sedikit perbedaan mungkin dari beberapa peneliti ya, tetapi secara umum mungkin ada kesamaannya. Yang pertama adalah kebenaran, ya. Ada juga yang mengatakan keadilan atau justice, kesungguhan, keberanian, kebaikan, kesopanan, kejujuran, kehormatan, dan kesetiaan. Inilah yang kemudian diadopsi oleh masyarakat Jepang ke dalam sistem pendidikan yang ada sekarang ini. Oke, kita lihat nanti ya, mungkin sekilas pengalaman. Saya tidak akan terlalu jauh masuk ke sini karena terus terang saya bukan pakarnya, tapi ini yang saya lihat ya, yang saya lihat. Oke, mungkin kalau kita lihat dari sistem pendidikan di Jepang mirip dengan di Indonesia. Sistem pendidikannya itu memiliki pola yang sama, yaitu 6-3-3-4 ya. Jadi 6 tahun itu pendidikan dasar, Shogako, 3 tahun pendidikan menengah pertama ya, Chugako, kemudian 3 tahun lagi itu pendidikan sekolah atas, Kotogako. Jadi setelah itu sama dengan kita baru masuk ke universitas atau daigaku. Nah, itu kalau untuk yang umum ya. Kalau yang untuk yang khusus ada juga kayak di Indonesia ada sekolah vokasi misalnya kan, ada SMK kejuruan, sama di sana juga ada seperti itu. Mirip lah. Intinya bahwa mereka menganut sistem 6-3-3-4 ya. Tentunya untuk S1-nya itu bisa berbeda tergantung jurusannya. Kayak kedokteran mungkin dia bisa lebih lama. Ya, bisa lebih lama. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi dari sistem pendidikan yang ada di sana ya, ada hal-hal yang mendasari daripada pendidikan moral atau karakter di Jepang. Seperti saya katakan tadi, mereka itu dipengaruhi oleh filosofinya agama mereka, Shinto, Buddha, sama dari Cina. Termasuk yang dari Barat. Jadi sewaktu Meiji ya, restorasi Meiji kan mereka mengambil dari luar, kemudian menerapkan nilai moral yang didapat dari Barat ke dalam sistem pendidikan mereka. Walaupun banyak kemudian direvisi istilahnya bahwa ada beberapa nilai-nilai yang dari Barat yang tidak sesuai sehingga kemudian dirubah. Tapi wajar ya, seperti kita juga sering banyak mengalami perubahan kurikulum. Di Jepang juga begitu ya, di Jepang juga seperti itu, disesuaikan dengan perkembangan. Oke. Yang berikutnya, ini yang saya temukan dan mungkin banyak orang juga temukan. Kalau Anda searching di internet banyak sekali yang akan bahas ini, dan itu memang kenyataannya ya. Jadi yang pertama ada hal yang unik di pendidikan Jepang yang saya lihat. Yang pertama mengenai ujian. Ini untuk pendidikan dasar ya. Itu anak kelas 1 sampai kelas 3 tidak ada ujian kenaikan kelas. Nanti kita bahas di bawah ya. Kemudian di sekolah itu tidak ada itu petugas cleaning service. Kalau kita kan banyak sekali ya. Mungkin dibanding dengan dosennya banyak kan cleaning service-nya. Karena pengen bersih. Kalau di sana tidak ada. Tidak ada di sekolah itu petugas cleaning service. Kecuali universitas ya. Kalau di SMP, SD itu tidak ada. Jadi memang tanggung jawab untuk membersihkan itu tanggung jawab daripada murid atau siswanya dan guru atau karyawan yang ada di situ. Kemudian yang ketiga, ini ada istilahnya adalah kyusoku. Kyusoku itu makan siang bersama. Ya, kalau di Indonesia mungkin kan biasanya lewat catering ya. Catering itu di sekolah-sekolah. Di sana juga ada seperti itu. Tapi ada hal yang menarik yang menurut saya perlu kita lihat lah. Kenapa kyusoku ini menjadi menarik dan ini salah satu menjadi bagian dari pendidikan moral anak-anak di Jepang. Kemudian beda mungkin dengan kita, kalau di sana pelajaran seni itu mendapatkan perhatian yang sangat tinggi.
Jadi anak kelas 1 dan kelas 2 sampai kelas 3 itu mereka akan belajar tentang ini apa, pelajaran puisi misalnya ya, haiku sama kaligrafi. Nah, di kita kan mungkin pelajaran seni itu tidak sebanyak yang mereka. Ada tapi mungkin tidak sebanyak mereka. Tapi kalau di Jepang itu pelajaran seni itu mendapat prioritas. Dan yang menarik lainnya adalah pendidikan di awal itu di sekolah dasar terutama mereka itu lebih menekankan masalah pembentukan karakter etika, sopan santun, disiplin. Jadi pelajaran-pelajaran tentang kehidupan lah, kehidupan sehari-hari itu yang banyak diterapkan di sana. Jadi itu ya sekilas gambarannya. Nanti kita lihat, kita breakdown satu-satu. Kita lihat yang pertama misalnya ujian. Oke. Bagaimana kalau misalnya tidak ada ujian? Ya, jadi ternyata semua siswa itu pasti naik kelas. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 dipastikan akan naik kelas karena tidak ada ujian kenaikan kelas. Terus bagaimanakah gurunya itu menilai kalau untuk menilai apakah anaknya layak naik atau tidak? Ya, hampir semua makanya yang saya hadapi itu atau yang saya dapat itu tidak ada yang tidak naik, semuanya naik. Kenapa? Karena semua siswa itu melaksanakan tugas yang diberikan sama gurunya. Jadi tugas yang diberikan oleh gurunya itu berbagai macam, tapi hampir tiap hari itu ada tugasnya. Hampir tiap hari anak-anak itu pulang, ini yang sekolah dasar ya, pasti membawa tugas. Tetapi tugasnya itu tidak berat. Saya ambil contoh misalnya ya, saya ambil contoh, ini ada contoh. Jadi anak saya itu kalau pulang dari sekolah itu bawa buku itu ada tulisan katakana. Jadi kelas 1 sama kelas 2 itu ada tulisan katakana sama hiragana misalnya menulis itu. Dan ada menghafal kanji. Kalau kelas 1 misalnya 25 buah kanji, kemudian kelas 2-nya 50 kanji, kelas 3-nya itu 100 kanji. Dan itu untuk kelas 1 misalnya, ketika pulang kemudian mereka dikasih tugas, mereka membawa buku katakana. Di situ tulisan atau huruf katakana itu dibikin terputus-putus. Tugasnya sederhana sekali, hanya menyambung saja, hanya menyambung tulisan katakana atau hiragana. Itu pun tidak semuanya, mungkin hanya 10. Tapi itu harus dilakukan. Dan itu dicatat. Jadi dari sekolah itu ada buku catatan, semacam buku catatan namanya Ondoku Kado. Yang dia itu harus diisi sama orang tua. Jadi orang tua harus tanda tangan untuk mengisi apa aktivitas yang dilakukan oleh anaknya, termasuk tugas hariannya itu. Jadi misalnya kayak tadi menulis katakana, ya, apakah sudah dilakukan? Kalau iya dilakukan dicentang, dikasih maru kalau di Jepang itu dikasih bulatan, maru istilahnya itu bulatan. Kalau tidak dikasih silang. Jadi seperti itu. Ada tugas yang menarik sebenarnya, tugas yang sebenarnya saya juga sangat tertarik karena ini penting bagi pembentukan akhlak ya atau karakter, yaitu menulis ulang buku cerita. Jadi biasanya itu guru akan memberikan tugas kepada siswa, tolong baca buku cerita bebas, bisa pinjam di perpustakaan, dan bukunya kalau untuk kelas 1 memang sederhana, hanya berisi gambar, kemudian tulisan-tulisan katakana hiragana yang memang untuk kelas 1. Hanya kelas 1. Jadi ada kanjinya pun hampir tidak ada. Karena memang kelas 1 itu tidak banyak menghafal kanji. Memang sudah disesuaikan. Jadi kurikulum di sana menyesuaikan. Kalau buku kelas 1 memang dialokasikan untuk kelas 1. Jadi tidak banyak kanji di situ. Nah, tugas ketika menulis ulang buku cerita apa yang terjadi? Jadi anak-anak itu pulang, kemudian dia harus membaca buku cerita yang dibawa di sekolah misalnya. Boleh bebas pinjam dari perpustakaan, boleh. Buku yang kita punya juga boleh. Yang penting nanti dituliskan di situ. Judulnya apa, halamannya berapa yang mau dibaca itu. 1 halaman boleh, 2 halaman boleh. Dan itu harus diketahui oleh orang tua. Orang tua cara mengetahuinya adalah dengan mencentang kayak tadi, memaru ya, membuat bulatan. Misalnya, apakah anaknya itu membaca dengan cara keras, misalnya dengan suara lantang, atau suaranya tidak lantang, misalnya gitu, atau diam saja. Kemudian bagaimana posisi membacanya, apakah dengan tidur, dengan duduk, itu tiap hari itu orang tua harus mencetak mencentang ya, mencentang atau membuat bulatin apa yang dilakukan oleh anak siswanya atau siswa kelas 1 atau anaknya tadi. Jadi itu yang dilakukan dan itu dilakukan tiap hari dan dilaporkan di hari berikutnya.
Dan di buku yang dari sekolah itu sudah ketahuan apa yang akan dipelajari hari berikutnya. Ini teknis sekali memang, teknis sekali. Tetapi buat saya hal yang sangat positif dan berefek besar. Maksud saya ambil contoh, anak saya awal-awal itu kesusahan, tapi karena setiap hari melakukan itu, jadi justru kalau tidak melakukan itu seperti merasa bersalah. Misalnya saya ajak main sebentar, itu kalau jam 5 misalnya pulang dari sekolah, jam 5 ini ayah, ini harusnya ngerjakan ini. Nah seperti itu. Itu jadi semacam kebiasaan, dan kebiasaan itu jadi bagus karena itu melatih kalau jam 5 itu mengerjakan hal yang tadi, dan dia senang karena tidak berat, dan apa namanya, tidak banyak lah istilahnya. Termasuk matematika. Jadi di Jepang itu untuk kelas 1 matematikanya sangat sederhana sekali. Kalau kita dulu itu Pak Tola mungkin Pipolondo ya Pak Tola. Di Jepang juga begitu. Jadi anak kelas 1 itu hanya disuruh menghitung 1 sampai 10, menjumlahkan 1 sampai 10. Itu saja yang diulang. Jadi ada semacam kartu, ya kartu isinya angka 1 sampai 10. Dia cuma mengatakan, dan harus diucapkan, misalnya 1 tambah 1, dia harus ucapkan ichi tasu ichi wani. Itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Diulang. Ichi tasu ni wasang. Terus begitu sampai 10. Begitu selesai 10, ulang lagi. 2 tambah 1 sama dengan 3 dan seterusnya. Itu tiap hari selama 1 tahun. Bayangkan itu kalau misalnya dilakukan seperti itu. Jadi apa? Kalau untuk kemampuan matematika mungkin nggak seberapa, tapi itu mendidik disiplin. Itu yang saya lihat, dan itu diucapkan dengan lantang tiap hari. Dan apa manfaatnya kalau Anda naik naik kereta atau tram lah misalnya, itu masinisnya, saya kadang-kadang kaget kalau pertama kali datang ke sana naik kereta tram, itu masinisnya itu teriak, nggak ada siapa-siapa di depan, nggak ada kereta, ya teriak, bilang sambil menunjuk ke arah lampu. Itu menunjuk lampu, misalnya lampu merah apa ditunjuk sambil ngomong lampu merah, bilang sampai mana, padahal tidak ada siapa-siapa di depannya, keretanya jalan biasa. Itu dilakukan. Saya juga heran kenapa bilang begitu, ternyata untuk melatih konsentrasi supaya tidak buyar. Nah itu terlatih karena memang dari kecil seperti itu yang menurut saya hal baik yang saya lihat. Oke, sekilas info itu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini tentang makan siang tadi, yusoku. Ya, sama kita punya mungkin di sekolah-sekolah tertentu, ada itu yang catering, kemudian makan bersama. Apa yang menarik, yang membedakan kita mungkin ya, saya tidak tahu mungkin di sekolah di Indonesia juga ada, tapi yang saya dapatkan di Jepang seperti ini. Jadi makanan untuk siswa yang siang hari itu 1 tahun sebelumnya itu sudah disiapkan. Jadi misalnya mau masuk ke tahun ajaran baru, itu orang tua itu nanti dikasih semacam selebaran lah. Isinya itu adalah menu makanan siswa kelas itu untuk berapa lama. Itu udah ada. Ikan, hari apa, tanggal berapa, nasi, ada. Sayurnya apa, ada. Dan menu di sekolah itu bukan sekolah saja yang membuatnya. Jadi desain menunya itu ahli gizi ikut masuk di situ. Berapa kalori di situ. Ditulis di situ memang berapa kalori ditulis. Sehingga memastikan bahwa siswa itu mendapatkan gizi yang pas. Karena kalau terlalu banyak kan biasanya jadi obesitas kan. Nah itu Jepang kalau Anda lihat itu jarang orang obesitas ya dibandingkan negara-negara Eropa misalnya. Karena mereka memang sangat strict dalam pengaturan menu makanan, ya sangat strict. Dan itu dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Oke, kemudian yang menarik adalah bahwa setiap siswa seperti di Indonesia mungkin ada piketnya ya. Jadi setiap siswa itu digilir untuk piket untuk menyiapkan makanan. Jadi satu kelas biasanya 12 orang misalnya. 12 orang ini kalau misalnya dapat giliran piket, maka ketika jam makan siang ini yang pakaian-pakaian putih ini ya, pakaian-pakaian putih ini toban namanya, petugas untuk membawa makanan. Ini akan datang mengambil makanan di dapur, kemudian menaruh di depan kelas. Kemudian anak-anak lain itu akan antri untuk mengambil makanannya. Dan uniknya begini, mereka antri bukan untuk mengambil makanannya sendiri, tetapi antri untuk mengambil makanan itu ditaruh di meja. Kalaupun dia sudah selesai menaruh meja, kemudian balik lagi di antri. Begitu berurutan sampai semua meja terisi. Jadi bukan mengambil untuk dirinya, tetapi antri untuk mengambil makanan ditaruh di meja. Ketika meja semua sudah selesai, baru mereka duduk sambil menunggu instruksi dari ketua kelasnya.
Jadi ketua kelas di sana itu boleh dikatakan bergilir. Mungkin ada yang 1 minggu ganti, ada bahkan yang mungkin berapa hari ganti. Jadi semua itu pernah jadi ketua. Ini menarik juga ya, menarik, mungkin nanti bisa jadi kajiannya. Nah, kemudian ketika misalnya mau makan sama kita ya, mereka juga berdoa ya, berdoa ida dakimas, seperti itulah istilahnya, selamat makan, kita juga begitu. Tetapi yang menariknya adalah sebelum makan, ini tergantung sekolahnya, tapi kalau di sekolah anak saya itu ada pengumuman lewat speaker ke sekolah bahwa makanan yang kita makan hari ini misalnya didapat sayurnya dari sayuran yang ditanam oleh kelas 6 misalnya. Ikannya didapat dari nelayan di daerah mana, seperti itu. Sebelum makan. Kemudian baru setelah itu diberitahu, mereka makan. Menurut saya hal yang sangat positif ya, yang sangat positif. Artinya ini juga merupakan pendidikan moral atau karakter. Karena ketika mereka tahu makanan yang diperoleh itu misalnya dari nelayan di daerah A, mereka tahu bagaimana makanan itu dari tempat jauh sampai ke meja makan dihidangkan untuk mereka, sehingga hampir dipastikan bahwa makanan itu habis. Karena senseinya pun tidak memperbolehkan itu makanan tidak habis, kecuali ya sakit atau alergi. Jadi misalnya kalau sudah dibagi itu makanan, kemudian masih ada sisa di belakang yang belum terbagi, selesai makanan itu semua sudah disantap, maka yang berikutnya adalah siswa yang ingin nambah itu hompimpa ya, hompimpa Pak Toha ya, kalau kita kan ya hompimpa untuk menentukan kira-kira siapa pemenangnya yang akan menambah makanan atau minuman. Jadi anak saya itu suka sekali susu. Jadi kalau musim dingin itu susu, kalau musim panas itu jus, itu ya. Jadi kalau misalnya teman-temannya yang alergi atau tidak suka susu, biasanya susunya itu tidak diambil. Nah kan ada sisa. Jadi kalau hompimpa, untungnya ini sering menang. Jadi orang Indonesia begitu mungkin ya. Untungnya kalau hompimpa itu sering menang. Jadi banyak sekali itu susu-susu yang langsung dimakan, tetapi di situ ya, atau makanan yang belum dimakan itu di hasilnya diundi lah untuk siapa yang mendapatkan. Oke, jadi ini contoh bagaimana penyiapan makan siang ini sangat-sangat berkesan karena petugasnya dari siswa, kemudian dijelaskan makanannya dari mana, sehingga mereka sangat menghargai makanan, tidak boleh tersisa, ya kecuali yang sakit atau alergi seperti tadi. Ini sangat membuat mereka itu menghargai lah terhadap makanan yang mereka makan. Yang berikutnya, ini Pak Tolha kalau sudah melewati waktu tolong di stop Pak. Nanti enak diskusi mungkin. Belum Mas Pak Saroh, masih. Kemudian lanjut. Yang berikutnya ini adalah tidak ada petugas cleaning service. Jadi memang tidak ada ya kalau di SD sekolah dasar itu semua dikerjakan sama siswa sama guru. Mungkin ada orang yang mengatakan kayak abuse ya, karena anak-anak udah disuruh ngepel-ngepel begitu. Tapi buat mereka itu mungkin justru saya lihat anak-anak senang. Jadi anak saya kalau tanya gimana jogging itu alat ya kayak pel-pel ini. Jogging itu dia nanti mengepel lantai sama teman-temannya malah kayak balapan. Jadi kalau misalnya dari ujung sini sampai ujung sana itu untuk membersihkan mereka balapan. Jadi mereka senang untuk membersihkan. Nggak cuma lantai sekolahnya, daun jendelanya, toiletnya, lantai tangganya, kemudian tempat rak sepatunya, semua dibersihkan. Semua dibersihkan dan tiap hari. Jadi setelah makan siang ada istirahat kurang lebih 20 menit, setelah itu mereka membersihkan kelas, ruangan, jalan, semua, dan itu tiap hari. Jadi kelihatannya sepele, tapi ini membentuk karakter. Karena saya waktu kuliah itu mahasiswa Jepang ketika ada Jumat bersih lah katakan kalau di Indonesia, ya mereka lakukan otomatis membersihkan seperti itu. Jadi ini contoh ya hal-hal yang baik ya, hal-hal yang baik. Saya sampaikan dulu hal-hal yang baiknya ya. Oke. Yang berikutnya seni ya, seni tadi saya katakan sangat dihargai. Jadi di kelas 1 dan kelas 2 itu salah satu pelajaran yang wajib adalah membuat puisi. Terus terang kalau puisi anak saya itu tidak tahu ya, kelas 1 itu kan apalagi belajar bahasa, jadi biasanya dibantu sama gurunya. Tapi kalau kaligrafi ya latihan. Ini contoh kaligrafi yang dibuat sama anak saya, tapi ini bukan kelas 1 ya, udah kelas angkatan atas lah, kelas 3 kalau nggak salah ini. Ini contoh ya dibuat di sana dan ini mendapat perhatian. Jadi disediakan
pelajaran yang memang menumbuhkan bakat di situ supaya mereka juga ingat ya ini kan budaya mereka, melestarikan budaya. Oke, yang berikutnya Pak. Nah ini pendidikan di Jepang pada bagian yang dasar-dasar itu memang betul lebih mengutamakan etika, disiplin, dan sopan santun. Di Jepang itu anak-anak itu harus berangkat dan pulang sekolah sendiri. Sendiri maksudnya itu tidak diantar orang tua, kecuali ada hal-hal khusus ya kadang-kadang itu ada orang tua dari PTA misalnya asosiasi guru dengan orang tua itu yang mengantar misalnya. Tapi kalau sehari-hari itu wajar atau jamak kita temui siswa itu jalan dari rumah ke sekolah itu misalnya rombongannya. Kalau di sekitar rumahnya itu banyak temannya maka berangkatnya sama-sama. Dan uniknya ketika mereka berangkat itu ada aturannya. Aturannya apa? Yang paling ujung depan itu adalah yang paling senior, senpai-nya. Yang paling ujung depan, Hancho namanya. Baru yang di belakangnya kecil-kecil. Boleh tidak berurutan kalau yang belakangnya. Tapi yang paling belakang itu nomor 2 yang paling nomor 2 setelah senpai. Jadi ini kelihatannya sederhana, tapi begitu. Yang paling depan adalah ketuanya, yang paling senior, senpai-nya. Yang paling belakang itu yang di bawahnya senpai. Yang di tengah-tengah bebas urutannya. Dan mereka itu kalau jalan selalu dihimbau, walaupun tidak selalu anak-anak melakukan, tapi selalu dihimbau itu jalannya itu berurutan. Kalau kita di Indonesia itu kan enggak mau jalan rame-rame ya ada yang di sebelah kanan kiri kita. Kalau mereka enggak urus depan sendiri, belakangnya itu. Ya berbaris seperti bebek itu ya, seperti itu. Tapi tidak selalu diikuti sama anak-anak, namanya juga anak-anak ya. Tapi ini perintahnya, ya perintahnya seperti itu dari guru-gurunya. Dan ini dilakukan setiap hari, ya selama 5 hari sekolah. Oke, ini sekilas. Jadi ini menumbuhkan disiplin. Nah, kemudian yang membuat sistem pendidikan di Jepang juga menurut saya bagus ya, ada bagusnya itu adalah keterlibatan daripada masyarakat. Seperti di tempat-tempat kita ya, ada komite sekolah seperti itu, di sana juga ada. Jadi ini sangat membantu. Kenapa? Karena asosiasi dari guru dengan wali murid ini memberikan masukan terhadap perkembangan atau perbaikan misalnya kurikulum yang ada di sekolah. Ya, saya ambil contoh misalnya seperti ini ya. Seperti ini yang sebelah kiri ini adalah contoh beda orang tua. Ini biasanya adalah asosiasi yang mengantarkan anak ada kejadian khusus misalnya. Kalau biasanya tiap hari berangkat sendiri, katakanlah ada kejadian yang luar biasa. Pada waktu itu zaman saya itu ada kebetulan ini ya ada siswa asing itu Pak Tolha dari Vietnam kalau tidak salah itu di tanda kutip dibunuh ya. Jadi itu kasus besar karena kasus besar sekali ya. Jadi seluruh Jepang. Jadi dari himbauan pemerintah kemudian untuk beberapa lama itu orang tua ya asosiasi itu tolong ikut menyertai ketika berangkat sekolah. Tapi kalau sehari-hari aman itu enggak seperti itu. Jadi ini hanya kasus-kasus khusus saja. Ini contoh saja. Atau misalnya ada kegiatan misalnya di luar sekolah, misalnya dari Pemda ada kegiatan misalnya lomba ya, lomba memasak misalnya atau lomba puisi. Nah, ini PTA ya, ini akan sangat aktif membantu sekolah agar siswanya itu berkontribusi dalam lomba-lomba tersebut. Nah, ini contoh kontribusi dari masyarakat. Ya. Selain itu apa? Selain itu kontribusinya adalah dari masyarakat sebagai guru pendamping. Ya, guru pendamping. Saya ambil kasus saja contoh anak saya. Anak saya kan datang itu tidak tahu bahasa Jepang. Ya, jadi sekolah itu akan mencari orang atau guru pendamping atau volunteer terserah yang bisa memfasilitasi. Dalam hal ini kebetulan ada orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia walaupun sedikit dan membantu anak saya untuk belajar bahasa Jepang. Jadi pelajarannya nanti ada pelajaran tambahan. Dan mereka akan sediakan, dicari. Kalau di SMP itu tidak ada misalnya atau di SD itu tidak ada, dia akan cari sedapatnya dan akan ada honor yang diberikan kepada pendamping ini. Tetapi mereka akan berusaha untuk mendapatkan pendidik yang seperti ini. Ya, guru pendamping supaya anak-anak itu tidak ketinggalan. Termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau di sana mungkin tidak ada SLB ya. Jadi sekolah itu menampung juga anak-anak yang berkebutuhan khusus. Hanya saja ketika pelajaran biasa terpisah ruangannya.
Jadi ada guru yang khusus, tapi terpisah ruangannya. Nanti kadang-kadang dicampur untuk komunikasi. Nah, ya, itu contoh ya yang di sekolah anak saya ada yang seperti itu. Oke, oke. Sekarang saya sharing pengalaman ketika anak saya sekolah di SD di Sogako. Jadi pertama kali saya mengantar ke sekolah, kesan pertama kali apa? Saya ingin jadi anak SD lagi, pengen sekolah di situ. Pengen sekali. Kenapa? Menyenangkan sekali itu sekolahnya. Menyenangkan. Jadi kalau Anda mungkin sama ya, ketika masuk, waduh, kok saya sudah kuliah ya gitu. Tapi kalau di sana saya pengen sekolah di sini. Bagaimana tidak? Ya, lapangan sepak bola ada. Pak Toha itu striker, jangan salah ya. Pak Toha itu striker ya. Kalau ada lapangan seperti itu pasti semangat sekali. Ada kolam renangnya, ada tempat untuk latihan sepeda roda 1, ada tamannya, ada tempat untuk kebunnya, ada untuk pemeliharaan hewannya, ada tempat olahraganya, bulu tangkis, ada tenis, ada apa yang tidak membuat saya senang kalau sekolahnya seperti itu. Contoh ya, jadi begitu bersih, jadi menyenangkan. Jadi kesan pertama kali saya melihat pendidikan dasar di sana adalah menyenangkan dari segi fisiknya. Dan ternyata anak-anak juga begitu. Anak saya itu merasakan bahwa sekolah di sana itu senang. Akibatnya apa? Kalau libur musim panas 40 hari itu lebih banyak itu main di sekolah sehingga kulitnya hitam, bukan seperti orang Jepang, hitam di sana. Kalau musim panas mainnya di luar, di lapangan, seperti itu, main bola, main sepeda dan seterusnya, main lompat tali. Karena memang sekolah itu menyenangkan. Ya. Dari hal yang menyenangkan tadi ada 3 yang menurut saya 3 kegiatan yang unik ya, yang menarik, yang mungkin menurut saya itu menarik lah, perlu dikaji mungkin di Indonesia. Dan mungkin sudah ada, cuma istilahnya aja yang berbeda. Yang pertama itu sankambi, yang kedua seikatsu, yang ketiga undokai. Ya, jadi sankambi. Nah, ya karena sankambi itu ya merupakan kegiatan orang tua mengunjungi sekolah, melihat proses pembelajaran yang dilakukan sekolah. Kita ada mungkin kayak gitu. Kalau di Jepang itu setiap awal semester ada home visit. Jadi sensei itu akan datang ke rumah. Nah, kemudian dijadwal hari apa jam berapa. Enggak lama, tapi dijadwal di situ. Kemudian apa yang dilakukan ketika sensei datang ke rumah? Dia akan bercerita tentang dirinya, dia akan menanyakan tentang anak didiknya. Kalau misalnya anak saya sudah kelas 2, dia mungkin sudah tahu informasinya. Tapi kalau anak saya pertama, mungkin dia akan tanya tentang anak saya itu kalau di rumah bagaimana dan seterusnya. Tapi dia datang ke rumah. Nah, untuk pertama kali, itu sensei ketika pertama kali masuk sekolah, dia akan memberikan semacam form yang isinya adalah kita diminta untuk menggambarkan peta rumah kita ke sekolah. Sebisa kita. Dan itu nanti dikumpulkan di sekolah. Ya, jadi ketika datang itu sensei akan membawa itu semacam lembar kosong lah, tapi isinya bisa digambar-gambar peta. Ya, dan itu menarik buat saya karena begitu detailnya mereka ya menggambarkan bagaimana anak mau ke sekolah itu jalannya lewat mana itu digambar di awal kita mau masukkan anak kita ke sekolah. Nah, sebaliknya sankambi itu orang tua yang datang ke sekolah. Orang tua datang ke sekolah untuk melihat proses pembelajarannya. Dan ini seperti event yang luar biasa. Jadi ramai sekolah itu. Dan orang tua di sana itu kalau yang begini semangat sekali. Kalau ada apa, anak-anak kadang-kadang libur itu orang tua. Karena spesial. Jadi seperti apa ya? Seperti pentas seni lah yang ingin dikunjungi orang tua. Ini contoh yang baiknya ya, Jadi yang saya lihat mereka kemudian akan lihat proses pembelajaran yang dilakukan dan kadang-kadang berinteraksi, ya kadang-kadang ikut berinteraksi dengan anaknya atau dengan gurunya. Kalau saya pasif Pak Toha, karena tidak tahu bahasa Jepang ya, jadi saya diem aja di situ. Ngomong apa, nah, biarin saja. Nah, saya ngobrol saya nggak paham. Saya kadang-kadang kalau kayak gitu cuma moto-moto atau video. Kadang-kadang foto-foto pun harus minta izin gitu ya, karena orang Jepang itu privasi juga termasuk tinggi. Tapi dari sankambi ini orang tua tahu sehingga apa yang terjadi ketika proses pembelajaran dan itu bisa jadi masukan ketika nanti ada perbaikan terutama bagi mereka yang tergabung di asosiasi.
orang tua dengan wali murid. Nah, ini contoh ya, misalnya ini contoh pelajaran seni. Jadi di kelas 1 itu anak-anak memang bermain harmonika, kembang harmonika ya. Jadi mereka itu akan akan present, akan mempresentasikan apa yang sudah dilatih di sekolah sama di rumah di hadapan orang tuanya. Saya tidak tahu terdengar enggak ini suaranya. Oh, enggak kedengeran Mas Sarwo. Volumenya diperbesar mungkin atau gimana? Itu ada option share audio, Pak. Mohon maaf, interupsi. Iya. Tidak terdengar ya? Kok tidak terdengar? Oh, oke. Tidak apa-apa. Mungkin yang saya perlihatkan tadi adalah video anak-anak bermain kembang harmonika, dan ini di kelas 1 memang kayak pelajaran musik onggaku itu kayak pelajaran yang wajib ya. Kemudian yang sebelah ini adalah ini lompat tali ya. Lompat tali itu kelas 1 sampai kelas 6 itu Pak Toha itu ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ini kelihatan sederhana, tapi banyak jenis lompat tali ternyata saya juga baru tahu ini. Gaya-gayaan lompat tali itu bermacam-macam, dan itu tiap tiap kelas atau tiap grade itu berbeda-beda. Ya, ini contoh yang dilihat pada waktu Sankambi oleh orang tua. Oke. Selanjutnya adalah seikatsu. Kalau seikatsu itu pendidikan tentang kehidupan. Yang kayak tadi waktu makan misalnya, itu kan dikasih pemberitahuan sama sekolah bahwa makanan ini dari mana. Nah, ini misalnya ya, makanan ini diambilkan sayurannya dari sayuran yang di kebun yang ditanam anak kelas 6. Jadi anak kelas 6 itu diminta untuk menanam sayuran tertentu. Sama anak saya waktu itu juga diminta untuk menanam sayuran yang dia inginkan apa. Jadi sama menanam bunga, dan bunga itu diawasi ya. Jadi kalau seperti itu disiram tiap hari misalnya, sampai kemudian dibawa pulang. Kalau musim panas misalnya kan pada liburan ada yang dibawa pulang silakan, tapi kalau tidak juga tidak masalah. Tapi intinya dia mau menghargai alam istilahnya. Salah satunya itu menghargai tentang lingkungan lah. Jadi bagaimana merawat tanaman itu memang betul-betul terintegrasi ke praktek gitu ya, langsung ke implementasi. Tidak secara teori tapi mereka langsung mengimplementasikan. Pelajaran tentang akhlak sendiri atau moral sendiri itu hanya 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Ya, tapi nilai-nilai tadi sudah masuk ke dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian yang satu lagi yang terakhir yang menarik ya ketika pendidikan adalah undokai. Undokai itu kayak semacam porseni ya. Dan undokai ini adalah kegiatan yang sangat besar ya di sekolah. Jadi setiap 1 tahun dilaksanakan 1 bulan setelah musim panas, liburan musim panas. Ini mungkin yang dikatakan Pak Tolha tadi ya, harakiri gitu ya. Rautnya di sini nih. Jadi anak betul-betul itu anak-anak dilatih raut di sini. Itu kalau di undokai namanya sport itu seperti kita lomba-lomba olahraga. Karena persiapannya itu panjang 1 bulan. Itu persiapannya itu aja. Kalau lari ya lari. Misalnya ada yang balap karung ya balap karung. Misalnya kalau kita ya tarik tambang. Tapi pride-nya di sini itu dipertaruhkan. Karena dalam sport day ini dibagi jadi 3 kelompok. Umumnya 3 kelompok. Dan ketika lomba itu langsung diumumkan setiap bagian lomba, misalnya lomba tarik tambang, yang menang siapa. Itu ramai sekali. Jadi kalau saya lihat itu saling menyemangati, walaupun katakan kalah, tapi saling antar mereka itu saling menyemangati. Tetapi yang menarik kenapa? Anak-anak itu ketika mau lomba latihan, saya lihat tidak lelah ya. Saya tidak merasa lelah. Saya sebagai orang tua itu melihatnya aja lelah. Itu ya, panas-panas ya betul. Panas-panas sampai hitam begitu, lari muter-muter itu lapangan. Tapi mereka senang. Itu saya juga heran kenapa? Karena mereka dilatih. Saya besok itu ayah di kelompok biru. Nah, yang kecil itu di kelompok yang merah. Itu antara kakak sama adik kadang-kadang itu beda kelompok. Jadi kadang-kadang di rumah itu bersaing juga, bersaing untuk kelompoknya. Jadi kelompok biru lebih bagus. Kan ada lambangnya, ada lambang-lambang kelompok. Jadi saing-saingan biasanya seperti itu.
Dan ini terasa sampai hari-hanya. Dan yang menariknya, yang berkompetisi itu bukan hanya anaknya, orang tuanya juga berkompetisi. Jadi pada waktu hari H, anaknya ikut lomba, orang tuanya itu ikut lomba untuk menentukan posisi di mana dia akan duduk dan mengambil foto anaknya. Aneh kan? Atau unik lah menurut saya. Jadi Anda lihat yang di bagian tengah ini kan ada apa namanya tenda-tenda ya. Tenda-tenda ini dipakai oleh orang tua untuk tempat mereka memotret, menyiapkan makan siang mereka sambil nunggu anaknya apa namanya lomba. Tapi untuk mendapatkan tempat di tenda ini tidak mudah. Tidak mudah datang aja enggak. Orang tua itu kalau mau ikut menempati di sini itu harus bersaing dengan orang tua yang lain. Nah, seperti ini contohnya. Jadi satu malam misalnya kalau saya biasanya itu setelah subuh, kalau musim panas kan subuhnya jam 3. Setelah subuh jam 3 itu saya sudah ke sana untuk antri, dan di situ sudah banyak orang di situ. Sudah banyak orang tua yang antri sekedar menunggu gerbang dibuka, dan begitu gerbang dibuka, yang depan ini akan mencari lokasi di mana kira-kira dia dapat lokasi yang pas untuk memotret anaknya. Dan itu dilakukan hampir semua orang tua. Saingan istilahnya, anaknya juga saingan, bapaknya sama ibunya juga saingan. Malam-malam datang ke sekolah hanya untuk antri, ada yang bawa makanan, bawa selimut, Anda lihat ada bawa tempat tidur, ada seperti itu. Jadi mereka datang untuk mencari tempat untuk memotret. Ya, ini menurut saya unik ya, karena hal seperti itu mereka harus antri, nggak ada yang saling serobot. Nah, dan perhatian orang tua ke anak-anak juga sangat tinggi. Oke, ini terakhir Pak Tolha. Jadi saya tidak banyak membahas tentang Daigaku atau universitas ya. Hanya ada 3 hal yang mungkin yang menarik buat saya yang mungkin perlu di-share. Jadi yang pertama adalah sensei, supervisor atau dosennya, yang kedua adalah semi, yang ketiga adalah ujian akhir. Sensei ya kalau di sana itu peranannya sangat vital ya di universitas di perguruan tinggi. Kalau di SD suasananya itu menyenangkan ya. Kalau sudah di universitas itu mungkin lebih menakutkan ya Pak Tolha ya, kalau apalagi kalau PSD. Artinya begini, kalau masuk di SD pengen sekolah lagi, kalau masuk di universitas pengen segera keluar dari universitas, biasanya begitu. Tidak ya, saya bercanda ya, saya bercanda. Buat Anda pasti sekolah itu menyenangkan ya. Tapi di sensei di sana itu betul-betul memegang peranan vital. Jadi kalau di SD atau menengah itu biasanya antara sensei dengan siswa itu adalah guyonannya, masih agak setara. Mungkin kalau di Western ya Pak Tolha kita masih bisa komunikasi dengan dosen kita, supervisor kita seperti layaknya teman. Gitu masih bisa ngobrol secara informal. Kalau di Jepang itu kalau di kelas atau di lab itu seperti majikan sama tanda kutip ya, sama hambanya lah ya, sama betul begitu. Jadi kalau di kelas atau di lab seperti itu. Jadi memang ada semacam gap ya, dan itu hampir di semua universitas di Jepang. Yang teman-teman lab saya yang saya lihat, memang ada beberapa ada beberapa teman yang sensenya itu sudah ke barat itu lebih open minded misalnya mungkin ya, tapi di satu sisi kebanyakan masih seperti itu. Nah ini ada untung ruginya, ini ada untung ruginya. Karena apa? Komunikasi menjadi kaku, ini ruginya ya. Kemudian apa namanya? Karena sensei itu ibaratnya kalau A bilang A, B bilang B gitu ya. Kita yang punya pendapat sebagai orang yang berdemokrasi kan kita punya pendapat yang berbeda kadang-kadang menurut kita salah. Itu kadang-kadang mentok di situ. Nah, itu bedanya mungkin. Itu kurang bagus menurut saya, kurang bagus ya. Kenapa kurang bagus? Ini mungkin yang menyebabkan Jepang jatuh. Salah satunya kalah di Korea di bidang elektronik misalnya yang sudah kita lihat. Kenapa? Karena kaku dalam inovasi mereka, karena mereka memang betul ya ikut hal-hal yang rigid itu membuat sesuatu kelihatannya perfect, misalnya kayak tadi antri begitu. Tetapi akibatnya apa? Jadi mereka itu kurang inovasi, kurang untuk membuat sesuatu yang baru. Kenapa? Karena apa? Karena nanti dianggap melanggar. Ini sudah jalan baku sehingga mereka jadi tidak bisa mencoba hal-hal yang lain, takut mencoba hal lain. Ini
nyata ya, artinya nyata. Mungkin tidak semua, tapi banyak yang terjadi. Saya ambil contoh ya, saya ambil contoh. Ini bagaimana mahasiswa Jepang itu untuk menentukan hal-hal yang sepele itu menurut saya butuh waktu yang panjang. Sepele ini menurut saya, tapi menurut saya itu hal yang utama. Jadi hal-hal kecil, Jepang kan sangat detail. Jadi kecil ketika detail membuat mereka itu harus dibahas dengan panjang. Buat saya hal kecil yang menurut saya remeh, kenapa mesti lama-lama yang hal seperti ini? Jadi saya pernah bertanya pada waktu itu hal sepele, misalnya tentang ada materi lah yang saya tanyakan tentang persamaan waktu itu. Yang saya inginkan hanya sekedar jawaban, apakah kalau di Jepang itu ditempatkan di belakang atau di depan misalnya. Yang tidak apa? Tidak bisa menjawab mau di Jepang di belakang. Kan saya hanya mengonfirmasi di Jepang biasanya gimana. Mereka akan berkomunikasi dengan teman-temannya, mengundang teman-temannya, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana itu. Saya tunggu setengah jam, ya Allah, cuma begini aja lamanya. Saya hanya ingin mengkonfirmasi, tinggal di belakang atau di depan kan sudah pernah tahu pastinya ini. Setengah jam saya tunggu, itu belum selesai. Akhirnya sudah, saya tidak tunggu. Ya, karena membutuhkan waktu lama untuk menentukan atau memutuskan hal-hal kecil. Itu kelemahannya yang saya lihat. Ya, yang saya lihat. Oke, yang berikutnya Zemi. Zemi itu istilahnya adalah seminar yang dilakukan dalam orang-orang kecil ya, hanya satu lab saja misalnya, satu kelompok lab, dan itu dilakukan rutin ya, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Dari semua ya, semua yang saya dapatkan ketika kuliah di sana, Zemi ini adalah hal yang paling membuat saya tertekan. Ya, kenapa? Jadi Zemi itu isinya adalah seminar mengenai penelitian yang kita buat. Bayangkan seminar yang akan seminar itu mengenai penelitian yang kita buat. Anda kalau meneliti kan banyak kendalanya, ya banyak kendalanya, tidak semulus jalan tol lah. Ada masalah saja yang timbul dan itu seminar kan tiap minggu atau 2 minggu tergantung ya, kadang-kadang jadwalnya 2 minggu, kadang-kadang 1 minggu. Dan ketika seminar apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mahasiswa itu akan dibantai oleh sensei dan temannya. Dan harus dibantai. Dan harus ada pertanyaan. Itu seperti itu. Misalnya, hal sederhana. Persamaan matematika misalnya tanya. 1 tambah 1. Kenapa hasilnya 2? Itu harus bisa dijawab. Misalnya seperti itu. Ketika tidak bisa menjawab, maka tidak boleh itu mahasiswa melangkah ke tahap berikutnya. Jadi pada waktu itu, ini ada mahasiswa Jepang baru masuk, ya. Kemudian dia presentasi semi seperti ini, ditanya sama sensei tidak bisa ditunggu. Jadi jam 1 presentasi sampai jam 6 itu hanya 1 orang duduk di depan, bukan berdiri di depan. Ditunggu setelah asar, saya kan izin, saya asar dulu soal asarnya. Sampai jam 6 belum selesai. Itu ditungguin menjawab satu soal yang ditanyakan sama sensei dan dia tidak bisa karena mungkin dia belum paham, belum belajar atau gimana. Dan apa akibatnya? Jadi kalau tidak bisa akan ditunda minggu depan. Ini proudnya mahasiswa. Jadi mahasiswa di sana begitu dapat pasti saya jamin itu yang di lab saya. Begitu sore jam 6 itu selesai, jam 6 itu setelah itu sampai pagi lagi dia akan di kampus, entah itu apa yang ditanyakan dicarilah, entah itu jikeng atau percobaan lah, pokoknya intinya akan dicari. Karena malu buat mereka itu di depan umum ditanya hal seperti itu tidak tahu yang notabene hasil penelitiannya dia. Jadi mereka tidak ingin mengulang kesalahannya, istilahnya mereka itu merasa bersalah sekali kalau mereka ditanya tidak bisa. Dan itu yang saya dapatkan di Zemi seperti itu. Jadi wajar ketika ujian akhir defense ya untuk mahasiswa S1, S2 maupun S3 itu waktunya tidak lama. S1 itu kalau ujian sidang skripsi misalnya kalau di Indonesia, kalau saya kan dulu lama ya mungkin 1 jaman ya, mungkin 1 jaman kurang lebih lah. Kalau di sana itu cuma 10 menit. Ya. Yang ujian terbukanya 10 menit. 10 menit itu 7 menit presentasi, 3 menit tanya jawab. Fit. Pas, karena setiap itu dikasih bell ya, ting ting, selesai nggak selesai dia presentasi, begitu 7 menit akan berhenti. Kemudian selesai nggak selesai pertanyaan dijawab, ketika 3 menit, tik akan berhenti, diganti dengan mahasiswa yang lainnya, yang ujian akhir.
Begitu pula untuk S2, 15 menit itu 10 menit itu presentasi, 5 menit itu pertanyaan. S3 itu antara 40 sampai 60 menit. Tapi sudah dikasih tahu, presentasinya misalnya 40 menit, nah 20 menit pertanyaan. Misalnya seperti itu. Oke, mungkin itu ya sharing saja dari saya. Mungkin tidak menjawab apa yang diinginkan sama ini, apa yang diinginkan. Tapi kita bisa simpulkan bahwa secara umum ya sistem pendidikan di Jepang itu dipengaruhi oleh budaya, terutama nilai Bushido, kemudian pendidikan moral itu atau pendidikan karakter itu jadi prioritas utama di 3 tahun pertama kita di pendidikan dasar. Kemudian keterlibatan di masyarakat itu juga memegang peranan sangat penting terhadap perbaikan sistem pendidikan di sana. Itu saja Pak Tolha, mohon maaf kalau kepanjangan, kalau misalnya ada yang ingin disuguhkan silakan ya. Silakan Pak, saya kembalikan ke Pak Tolha. Ya Pak, langsung boleh. Iya, silakan. Ya. Terima kasih teman-teman. Saya Sebentar Mas Hamdan. Ini Pak Sarwo, kalau jenengan presani di kolom chat itu luar biasa sekali antusiasme dari teman-teman. Pertanyaannya banyak banget. Jadi saya tidak tahu apakah ini karena mereka baca 2 artikel yang saya sharing. Jadi di artikel itu kan misalnya salah satunya dari Budi Mulyadi tentang pendidikan karakter. Karena yang menonjol Jepang itu kan pendidikan karakternya ya, Pak Sarwo. Jadi melalui lembaga formal maupun non formal terutama misalnya keluarga, masyarakat, perusahaan. Kemudian ditambahin dengan presentasi jenengan yang menurut saya sangat provokatif. Provokatif dalam artian kalau Pak Sarwo bilang saya menyesal lahir duluan kemudian tidak pernah mengalami pendidikan seperti anak-anak Jepang. Saya merasakan hal yang sama. Jadi ketika saya di Finland melihat luar biasa bagus, tapi ketika mendengar di Jepang seperti itu, saya pikir yang sangat menonjol ada kesamaan dengan Finland misalnya tentang nilai-nilai, penanaman nilai-nilai sejak usia dini misalnya. Entah itu Bushido, entah itu misalnya tadi Pak Sarwo presentasi tentang pola-pola unik pendidikan Jepang, sekolah menyenangkan, ada Sankabi, ada Saikatsu, ada apa lagi yang yang menurut saya amat sangat menarik. Sehingga tidak heran ketika orang melihat Jepang sekarang atau hasilnya itu luar biasa. Nah, saya pengen teman-teman begini, kita tidak hanya melihat Jepang dengan hasil, dengan apa yang saat ini mereka tunjukkan misalnya dalam forum-forum internasional, misalnya mereka dikenal disiplin, etos kerjanya tinggi dan sebagainya, tetapi kita akan belajar dan Pak Sarwo juga sudah menyampaikan mengapa sampai sedemikian, mengapa hasilnya seperti itu gitu. Nah, tapi tidak kemudian kita menjadi kalau gitu Indonesia kenapa tidak disiplin misalnya. Bukan menjadi inferior atau memandang negara kita secara negatif, tetapi lebih penting lagi adalah melihat kira-kira nilai-nilai atau praktek-praktek yang ada di Jepang itu seperti apa sih kalau misalnya kita adopsi misalnya. Nah, mohon maaf Pak Sarwo, saya ini kan ada pertanyaan banyak sekali. Saya share pertanyaan teman-teman ya, Pak Sarwo ya. Nyun sewu, jangan stop share dulu. Stop. Halo, Pak Sarwo? Halo, iya. Gimana Pak Tolha? Nyun sewu, jangan share screen-nya di stop dulu. Oh, sorry. Masih, enggak. Oke, saya akan munculkan pertanyaan dari teman-teman. Saya pindah dalam PowerPoint ini. Ada 6 halaman. Kita masih punya waktu sekitar 19 menit, Pak Sarwo. Jadi saya bukan berarti mengabaikan teman-teman yang ingin menyampaikan secara langsung, tetapi saya mengkompilasi berbagai macam pertanyaan. Mungkin bisa jenengan respon ya, Pak Sarwo ya? Iya. Jadi saya munculkan 2 pertanyaan dulu, kemudian nanti lanjut. Yang pertama tentang misalnya
dari mana berawal aspek-aspek yang sifatnya semuanya seolah-olah positif, misalnya tidak ada hal yang negatif. Oke. Saya jawab dulu yang pertama ya Pak Tolha. Ya, oke, monggo. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini saya jawab berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau nanti mungkin berbeda pendapat dari yang Anda kaji, mungkin ya tolong diluruskan. Poin pertama tadi saya mempresentasikan adalah hal-hal yang kebanyakan baik ya di Jepang. Tapi bukan berarti Jepang itu semuanya baik. Jadi seperti Pak Tolha sampaikan tadi di awal, kita bisa kok untuk membuat bangsa kita itu maju. Nah, Jepang itu sampai saat menjadi seperti ini ya mengalami proses yang lama. Kayak tadi disiplin misalnya. Dulu Jepang nggak disiplin, ya mirip-mirip dengan kita lah. Ada pasal karet waktu karetnya. Jadi ketika mereka kemudian melihat sistem perwaktuannya orang Barat, mereka kaget, kok bisa ya orang-orang Barat itu disiplin misalnya. Mereka kemudian sadar, kemudian berubah. Nah, ngikutin perubahan itulah yang kemudian sampai terbawa ke sini ya sampai saat ini. Tapi intinya adalah mereka tidak serta-merta langsung berubah instan, itu jelas ya. Yang kedua, yang negatif ada lah ya. Yang negatifnya pasti ada, suatu sistem bagaimanapun pasti ada negatifnya. Dan itu kan sesuai dengan budaya tadi. Kalau di Jepang cocok, mungkin di Indonesia nggak cocok. Yang di Jepang itu kenapa bagus, karena antara pemerintah sekolah ya nilai-nilai yang ada di sekolah itu dengan nilai-nilai yang ada di rumah itu selaras, inline. Jadi misalnya untuk anak-anak yang prasekolah itu memang nilai-nilainya dibentuk dari keluarga. Dari keluarga, jadi ibu dalam hal ini ya itu sangat memegang peranan penting. Nah, ketika sudah umur SD itu kan pihak sekolah istilahnya kita yang istilahnya lebih banyak waktunya di sekolah. Nah, ternyata juga nilai-nilai moral itu sama. Jadi ketika di rumah juga sama dengan yang di sekolah, maka inilah yang membuat karakternya jalan. Ya. Jangan sampai kalau kita mungkin kasusnya di Indonesia berbeda. Di rumah itu ibunya bilang misalnya nggak boleh begini, di sekolah harusnya begini. Nah, itu kan berbeda. Jadi jangan itu banyak kayaknya kasus seperti itu. Okay. Mungkin itu Pak ya. Oke, lanjut nomor 2. Nah. Manga, anime, dorama itu terdapat sekolah laki-laki dan perempuan. Sistem pendidikan dunia seperti apa? Oke. Saya terus terang kurang paham ya kalau masalah pembagian sekolah laki-laki perempuan ini. Tetapi ada satu hal yang saya dapatkan di Jepang. Jadi kalau kita misalnya itu mahasiswa ya, mahasiswa itu mau katakan saya mau tes kesehatan, kan biasanya awal semester itu kita tes kesehatan lagi untuk registrasi ulang misalnya awal tahun lah misalnya. Nah, ini di universitas ya, di universitas. Jadwal untuk tes kesehatannya itu bukan dibagi per jurusan, per prodi, tapi laki-laki perempuan. Jadi hari Rabu misalnya Pak Tolha itu perempuan semua, baik itu domestik maupun internasional. Kemudian kalau hari Selasanya atau hari Kamisnya itu laki-laki semua. Jadi yang antri itu nanti perempuan semua, itu laki-laki semua. Tidak ada di kita kan enggak, laki-laki perempuan campur. Di Jepang nggak seperti itu. Kalau untuk khusus laki-laki dan perempuan sekolah saya terus terang mohon maaf ya karena saya tidak tahu banyak, takutnya memberi informasi yang salah. Okay. Kalau dari anime saya drama itu drama ya. Ya mungkin ya saya mohon maaf ini bagi yang bertanya kedua ya. Tapi yang tadi yang saya dapatkan di universitas. Oke, berikutnya Pak Sarwa. Oke. Bagaimana sistem pendidikan yang dipakai di Jepang dalam artian kerja-kerja sudah mengenalkan terlalu belum? Oke, jadi di kelas 4 ya, di kelas 4 SD itu mereka menggunakan iPad ya, iPad kayak gitulah, iPad gadget ya untuk pelajarannya. Dan di ruang kelas seperti Anda lihat tadi ada televisi, ada komputer, ada layar televisi, komputer di situ ya, yang dipakai untuk mengenalkan. Ada ya, gadget itu ada, tapi tidak banyak. Jadi pelajaran-pelajaran tertentu saja yang memakai gadget. Jadi setiap anak itu dikasih iPad satu ketika pelajarannya. Jadi dipakai pas pelajarannya, begitu selesai iPad-nya dikembalikan ke ruangannya. Jadi sudah ada ya.
Jadi kelas 4 kalau tidak salah, ya kelas 4 itu sudah pakai itu. Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dipakai sama gurunya untuk menjelaskan, tapi anak-anak tidak memakai langsung. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, tiga ini satu tema Pak, tentang keberanian untuk tampil ya. Ya. Oke. Jadi yang saya lihat ya, jadi kalau di Undoka, di Sangkambi ketika melihat proses pembelajaran, memang anak-anak itu dilatih untuk tidak malu. Memang dalam cara apa? Guru itu mengajak diskusi ya, pertanyaan-pertanyaan. Jadi seperti teman. Ini kalau untuk SD ya, untuk kelas dasar. Jadi ketika merasa seperti teman itu anak-anak itu rasanya sensei saya ini baik sekali, misalnya baik sekali, ditanya apa, sehingga ketika pelajaran berlangsung mereka itu mengajukan tangan ini banyak yang mengajukan tangan. Jadi seolah-olah bukan beban ketika menjawab salah karena dekat dengan gurunya. Mereka seperti di luar sekolah itu ketika ngobrol itu seperti ibu dengan anaknya misalnya. Jadi itu yang membuat mereka tidak malu dan berani untuk bertanya misalnya. Nah, seperti itu mungkin ya. Oke. Jadi sebenarnya mohon maaf teman-teman. Seberapa besar ya? Ya, Pak Sarwoh, saya sampaikan ini memang tidak bisa kita misalnya optimal, bisa interaktif, ditanya, ditanggapi, ditanya, dijawab, ditanggapi seperti layaknya diskusi yang ideal ya. Jadi memang mungkin masih belum seideal itu dalam artian masih sebatas tanya jawab, belum diskusi mendalam. Tapi setidaknya kita akan dapat poin yang relatif lebih luas dari Pak Sarwoh terkait pertanyaan dan respon dari Pak Sarwoh. Monggo Pak Sarwoh, lanjut. Baik, seberapa besar peran pendidik? Oke, jadi mungkin tadi mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya bahwa karena di sekolah itu di awal-awal itu menerapkan nilai-nilai moral yang inline dengan yang di rumah, jadi guru di sana itu sangat berdedikasi ya. Jadi waktu kerjanya guru memang luar biasa dalam menyiapkan peralatan sekolah, dalam menyiapkan materinya semenarik mungkin. Itu kelihatan ketika kita Sangkambi, peralatan yang di depan, yang dibuat sama gurunya, tulisan tangannya, itu mengindisikan bahwa guru itu mempersiapkan bahan ajar itu betul-betul memudahkan dan menyenangkan sehingga membuat siswa itu enaklah belajar. Makanya saya pengen sekolah lagi seperti itu. Karena memang senang kalau diajar seperti itu. Dan itu nilai-nilai yang muncul di situ ya sudah inline. Jadi ya istilahnya tinggal diintegrasikan saja. Oke. Mungkin menjawab juga yang Grapia tadi ya. Culture gap yang Bapak alami. Oke. Pertama bahasa ya. Jadi itu biasa lah ya. Kalau kita negara yang bukan bahasa ibu itu kan itu pasti bahasa. Jadi karena orang Jepang itu basicnya tulisan. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris susah, tapi kalau dia menulis bahasa Inggris itu bagus lah. Dan dia itu visual ya, rata-rata tak lihat. Jadi tanda-tanda kanji karena itu sudah terbiasa kanji. Jadi kayak misalnya di airport itu tulisan kanji sama simbol itu banyak. Nah kita sebagai orang yang tidak terbiasa melihat simbol itu kadang-kadang kanji tidak terbiasa lihat kanji kan bingung. Itu bahasa. Tapi ketika melihat simbol kita akan tahu. Kalau misalnya di bandara misalnya kita datang, kita tahu ini toilet misalnya atau tempat apa misalnya, ada kelihatan simbolnya di situ, memudahkan. Ya, tapi kalau dari segi tulisan ya saya menyerahlah sampai saat sekarang juga menyerah ini kalau belajar tulisan-tulisan Jepang. Itu yang pertama mengenai bahasa. Jadi sama kayak Pak Toha mungkin ya. Saya itu kalau belajar bahasa mungkin lalot ya, agak susah untuk umur saya. Jadi saya hanya bisa bertahan untuk hal-hal yang untuk hidup. Kalau ketemu misalnya ikura deska, berapa harganya, kore ini ya, korewa misalnya gitu, sore-sore. Pokoknya sambil menunjukkan dengan body language. Jadi istilahnya bahasa betul-betul merupakan sesuatu yang membuat saya susah beradaptasi. Betul kata Pak Toha tadi, banyak mahasiswa saya juga yang berbahasa Jepang ketika meeting ya, ada meeting itu ya pakai bahasa Jepang dan saya diminta untuk paham. Ya saya nggak paham, terus saya nggak paham ya, saya nggak paham. Jadi kadang-kadang setelah meeting saya tanya teman saya, tadi ngomong apa yang tentunya dia bahasa Inggrisnya adalah sedikit mengerti. Karena jangan sampai salah paham di situ. Kemudian makanan, ya makanan.
Orang Indonesia itu kan makanannya beraneka ragam ya. Mulai yang dari manis sampai yang pedes ya. Mulai dari ikan sampai ayam. Kambing pun ada. Nah, kalau di sana pertama kali makan itu plain. Plain. Ini ada rasanya enggak. Awal-awal begitu. Ya, sayurnya direbus gitu ya. Kok kayak gini aja sih kan mohon maaf kan kita muslim ya, jadi tidak semua, mungkin kalau yang berbumbu-bumbu ada lah ya, ada miso itu bumbunya, tapi kan tidak semuanya halal. Jadi kalau saya terus terang makan itu awal-awal kaget ya, ini plain semua rasanya, tapi lama-lama justru enak ya. Jadi saya kangen masakan Jepang terus yang plain. Kalau sekarang pulang ke Indonesia itu aduh, padang masuk, banyak kolesterolnya, kan begitu Pak Tolha ya. Kalau di sana itu betul-betul makanan terjaga, sehat, tidak ada banyak minyaknya dan seterusnya. Makanan, kemudian bahasa, apalagi itu mungkin ya yang utama. Yang berikutnya, kasus bullying ya. Bullying ya, kalau saya terus terang tidak tahu pastinya. Kalau di tempat saya, waktu anak saya sekolah sih tidak ada ya di kampus di sekolah SD. Anak saya tidak pernah ada temannya yang mungkin di tempat lain ya, tempat lain mungkin ada, saya tidak tahu. Tapi di sekolah tempat anak saya belajar, alhamdulillah lancar ya untuk anak-anak saya belajarnya. Bahkan karena mungkin ya anak saya itu dari luar gitu ya, luar Jepang maksudnya. Itu mereka mungkin kayak unik gitu. Jadi uniknya itu karena misalnya kan tempat duduk itu kan rolling tiap hari rolling. Jadi yang duduknya pengen sama anak saya itu banyak. Pengennya dekat-dekatnya itu. Ya seperti itu. Jadi kalau bully mungkin tidak ada ya kalau di tempat saya. Di tempat lain mohon maaf mungkin ada, saya tidak bisa menjawab. Berikutnya Ya, Pak. ini mungkin sudah terjawab tadi ya. Jadi ya, yang tentang bagaimana area pelosok. Oke, jadi ini pengalaman saya. Jadi pada waktu itu kami komunitas Muslim itu punya tempat sewa lah, semacam bikin masjid-masjidan karena belum bisa bikin masjid, kita sewa digunakan untuk pengajian begitu. Kemudian kan tahun 2020 itu seharusnya kemarin kan ada Olimpiade Tokyo ya, yang Paralimpik itu. Tapi karena pandemi kan tidak. Tapi itu pemerintah Jepang itu sudah mensosialisasikan tentang Olimpiade ini, dan karena negara-negara yang datang ke Jepang ini kan banyak macamnya, banyak juga orang muslimnya, maka pemerintah Jepang itu mengencourage bagaimana mereka tamu-tamu nantinya itu nyaman. Mereka sangat open sekali. Oleh karena itu komunitas kami itu pada waktu itu presentasi di Pemdanya lah ya, di wali kotanya gitu ibaratnya, di situ presentasi bagaimana tentang Muslim, tentang Muslim. Mereka kan tahunya halal dan haram saja sama berjilbab ya, kan tidak hanya seperti itu. Jadi halal haram saja. Jadi kita presentasi di situ sebagai perwakilan Muslim di Matsuyama pada waktu itu. Dan apa yang terjadi ketika kami presentasi itu ada perusahaan ikan di pelosok jauh sekali di ujungnya Pulau Shikoku ya, di ujungnya Pulau Shikoku. Jadi yang tertarik bagaimana produk yang mereka hasilkan itu menjadi halal, tanda kutip menjadi halal. Jadi kami akhirnya datang ke sana ke lokasinya, dan memang lokasinya itu betul-betul pelosok sekali. Mungkin kalau Anda pernah dengar ya, banyak penduduk Jepang itu yang berusia tua kan. Ya begitu. Bahkan kami pernah datang ke sebuah pulau yang pulaunya itu banyak gedung-gedung yang sudah tidak dipakai. SD-nya itu gede tapi kosong, udah kayak tidak terawat lah. Enggak cuma SD-nya, saya datang ke supermarketnya ya saya sendiri itu tamunya atau pembelinya yang datang ke situ, yang lainnya enggak ada. Karena apa? Penduduknya enggak ada. Sudah tua, jarang punya anak, sehingga bahkan betul pemerintah Jepang bahkan sampai membuat semacam pengumuman bagi mereka yang mau tinggal di situ akan dikasih subsidi. Karena saking sepinya itu pulau. Ya, jadi jalannya bagus, tapi ya nggak ada orangnya. Saya nggak mau ya kalau tinggal di situ walaupun dikasih. Mending di Indonesia ya, jalan sedikit ada tukang bakwan lewat, kang suara-suara seperti itu. Itu contoh aja. Ada ya di pelosok. Oke. Apalagi ini? Oke, soal jam belajar.
Oke, jam belajar itu dari jam 8 sampai jam 3 ya, jam 3.30 biasanya. Biasanya lanjut nanti apa namanya? Kurikuler ya. Kalau musik ya kayak anak saya ikut musik misalnya ya sampai sore. Kalau anak saya ikut olahraga apa kayak apa bulu tangkis ya, bulu tangkis misalnya biasanya sore harinya dilakukan atau hari Sabtu. Nah, dilakukan di situ di hari Sabtu. Jadi tapi mereka itu enggak. Kalau di SD ya, saya bicara di SD. Kalau di universitas stres semua, itu saya lihat mahasiswa stres semua. Tapi kalau di SD itu menyenangkan. Saya nggak mau jadi mahasiswa, tapi saya mau jadi murid SD. Tentu sayang di Jepang begitu, ya. Jadi kalau pulang sore itu biasa. Anak saya itu kalau misalnya habis sekolah udah izin, ayah nanti hari ini pulangnya jam sekian, jam 6 misalnya, pulang jam 6. Tapi saya biasanya maghrib lah. Kalau misalnya bisa pulang. Kasus bunuh diri. Ya, kasus bunuh diri juga wajar, sangat banyak. Oke, karena memang mereka punya prinsip yang tadi dibilang Pak Tolha ya, malu. Jadi kalau di universitas saya ada kasus juga. Jadi pada waktu itu ini tetangga gedung itu supervisornya punya bimbingannya itu bikin jurnalnya masuk ke Nature, tapi setelah diselidiki datanya itu tidak valid. Yang malu bukan mahasiswanya, yang bunuh diri supervisornya. Ya, jadi ya karena malunya itu dan mereka lebih mungkin seperti itu ya karakternya memang dari Ibu Sido tadi. Oke, pengaruh LGBT dalam dunia pendidikan di Jepang. Baru-baru ini merupakan nikah sama jenis. Saya tidak mengikuti terus terang ya, tapi saya bingung jawabnya ini. Skip. Oke. Nggak apa-apa. Universitas masuk muda keluar atau kebalikan. Oke. Jadi kalau mau masuk ke universitas itu susahnya minta ampun untuk SMA di sana ya, untuk S1. Jadi dari SD ke SMP itu lanjutnya itu 100%. Ya, dari beberapa tahun ini 100%. Dari SMP ke SMA itu mungkin 96%-an. Tapi yang ke universitas ya, Daigaku itu 76%-an. Dan untuk masuk ke universitas ini sangat penting bagi mereka siswa SMA karena ketika masuk ke universitas tertentu, namanya misalnya Universitas A, maka boleh jadi ketika masuk ke Universitas A itu masa depannya cerah misalnya. Ke Universitas B mungkin kurang cerah. Jadi nama universitas itu sangat penting sekali sehingga persaingannya sangat ketat. Sangat ketat. Jadi sangat susah. Makanya kalau ujian di sana itu justru stresnya mereka di sana ketika mau masuk universitas. Itu paling stres. Ketika sudah di universitas juga stres, tapi mungkin tidak sestres di ketika masuknya. Kenapa saya bilang stres juga ketika jadi mahasiswa, tapi lebih stres ketika masuk? Karena tadi itu, ketika mereka berhasil masuk ke universitas yang mereka inginkan, maka hampir bisa jadi jaminan itu jalan sukses buat mereka. Sukses dalam arti mereka ya, mereka bekerja di industri. Kenapa? Karena mahasiswa ketika sudah di akhir kuliah, yaitu mungkin di akhir-akhir perkuliahan, mereka itu akan magang di industri dan mereka akan keluar itu hampir semuanya, boleh saya katakan hampir semuanya langsung bekerja. Jadi hampir semuanya langsung bekerja. Tidak semuanya, tetapi hampir semuanya. Kalau kasus saya di engineering itu ketika misalnya di semester akhir itu mereka akan magang di industri dan di industri itu juga mereka akan cari kerja. Jadi ada istilah memang job apa ya istilahnya mencari pekerjaan lah di bulan-bulan apa mereka itu akan cari kerjaan, tapi mereka belum lulus. Jadi begitu lulus mereka langsung kerja. Dikasih waktu 1 bulan. Misalnya Maret selesai, April itu harusnya semester baru. Kalau mereka yang lulus, Maret selesai, dikasih bukan 1 bulan, 1 minggu untuk berberes-beres itu keluar dari universitas, keluar dari kos-kosan, untuk masuk ke kerjanya. Seperti itu. Jadi mereka keluar sudah kerja. Tapi itu di engineering ya, saya tidak semuanya, tidak semuanya. Kenapa di Jepang tidak seragam sekolah pakai batik atau Oke, batik kan kita punya ya, kita harus akui, kita harus pertahankan batik, jangan sampai diambil sama orang lain. Oke, yang jelas seragamnya itu yang menarik dari seragam di Jepang itu kan kalau SD itu ada yang pakai seragam ada juga yang tidak. Tapi seragam olahraga biasanya itu sama di SD itu, walaupun warnanya berbeda di tiap SD. Kalau SMP SMA kan kayak apa ya, seragam pelaut itu ya perempuan terus hitam-hitam pakai jas. Jadi mereka itu kalau pakai seragam itu kelihatan ganteng-ganteng lah yang laki-lakinya itu ya. Kalah itu kita sebagai dosen di Indonesia kalah dengan mereka kalau pakai seragam. Tapi yang menarik dari seragam adalah ketika pakaiannya itu nggak kepake,
oleh senpai, itu seragamnya itu akan dikasihkan ke sekolah. Dan di sekolah itu dibagikan ke siswa yang mau. Dan itu kebanyakan dipakai. Jadi recycle itu seragam. Walaupun ada yang beli baru, tapi banyak dari seragam-seragam dari senpai itu dikasihkan ke sekolah dan dipakai lagi. Begitu mungkin Pak Tolha. Oke, sayang sekali masih ada beberapa poin pertanyaan Pak Sarwo. Menarik pertanyaan paparannya dan responnya. Satu lagi Pak Sarwo, mungkin terakhir, bagaimana pendidikan agama di Jepang untuk anak-anak yang beragama Islam? Baik. Oke, jadi karena kita tidak ada pelajaran agama ya, di sekolah itu tidak ada pelajaran agama, tetapi sekolah itu sangat menghormati agamanya apapun di situ, itu sangat menghormati. Saya ambil contoh misalnya anak saya kan puasa. Jadi kalau puasa mereka itu akan meminta misalnya kan atau makan siang itu anak-anak di sana, maka dipersilakan ke perpustakaan, silakan yang puasa ke sana. Nah itu contoh ya. Mungkin kalau sholat juga begitu. Sholat pernah ada kasus ya. Sholat itu kan pakai air di situ wudhu. Nah karena wudhunya itu kadang-kadang anak kita kan berantakan lah itu. Padahal mereka rapi-rapi. Jadi kita airnya kemana-mana. Kalau mereka kan dilap gitu ya. Kalau misalnya basah terus nyiprat dilap. Anak kita mungkin belum terbiasa. Sempat jadi masalah tanda kutip ya. Yeah. Oh, jangan begitu. Ya tapi diperbolehkan ya, diperbolehkan. Jadi pendidikan agama ya kita sendiri orang tua yang mengajar Pak. Oke, terima kasih Pak Sarwo. Sama mahasiswa dari Mesir misalnya. Waktunya sudah molor 3 menit ini. Tidak terasa, terlalu asing mendengarkan paparan luar biasa dari Pak Sarwo. Kasih aplaus yang sangat meriah untuk beliau. Teman-teman, kita akan foto bersama. Tolong kameranya diaktifkan semua. Ya, Mas Ikam, pecinya dibenerin. Apa bentar, Pak? Oke. Miftahus Oke, jadi ada dua screen. Kita ambil screen yang pertama. 1, 2, 3. Oke, screen kedua. Masih banyak yang masih ditutup. Silakan dibuka. Sebentar saja. 1, 2, 3. Oke. Mohon maaf. Pak Sarwo, terima kasih banyak jenengan sudah kerso presentasi. Saya yakin dan saya sendiri sebenarnya masih punya banyak catatan untuk ditanyakan karena kita mendengar langsung dari yang mengalami. Kalau baca sendiri itu kan sensenya beda. Meskipun kita akan memperoleh informasi yang mungkin sama-sama kaya, dalam, dan sama-sama akurat misalnya, tetapi pengalaman empiris ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ini menjadi pengalaman yang pertama Pak Sarwo, karena kemarin kita belajar tentang pendidikan Indonesia, hari ini kita jalan-jalan ke Jepang, dan tadi jenengan sudah membawa kita untuk melihat secara langsung bagaimana praktek yang jenengan alami, perspektifnya orang tua dan juga mahasiswa, meskipun bukan berlatar belakang bidang studi pendidikan, tetapi ini sangat menarik menurut saya, dan saya berharap teman-teman juga bisa belajar dari apa yang disampaikan Pak Sarwo, dan juga minimal 2 artikel yang saya share, atau nanti teman-teman bisa memperkaya dari literatur yang lain. Sayang sekali waktunya sudah tidak mengizinkan kita untuk lanjut, karena teman-teman masih ada kuliah lagi kan? Masih ada Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Sarwo.